Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melumpuhkan independensi Hakim Konstitusi, melanggengkan kekuasaan otoriter. Saya Andri Arfian dan inilah Opini Tempo. Muslihat Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dilihat sebagai orkestrasi besar menjadikan Indonesia negara otoriter. Dengan mempereteli Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR bisa leluasa membajak demokrasi. Saat reses, DPR dan pemerintah diam-diam melanjutkan pembahasan rancangan perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tanpa dihadiri sebagian besar anggota Komisi Bidang Hukum, DPR sepakat membawa draft revisi undang-undang ini ke sidang paripurna. Sejak di tingkat pertama, pembahasan revisi ini berlangsung tertutup, senyap, dan tergesa-gesa tanpa partisipasi publik berarti. Tak hanya menabrak prosedur, substansi revisi menyasar urusan masa jabatan dan batas usia hakim konstitusi. Klausul yang berbahaya adalah celah bagi lembaga pengusul hakim, seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung mengevaluasi hakim konstitusi yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Simak pasal 23A dalam perubahan keempat revisi Undang-Undang MK yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun, dari sebelumnya 15 tahun. Setiap 5 tahun, hakim konstitusi akan dikembalikan kepada lembaga pengusul untuk menjalani evaluasi. Pasal 87 aturan peralihan menyebutkan, hakim konstitusi yang saat ini sudah menjabat 5 hingga kurang dari 10 tahun hanya bisa melanjutkan jabatannya setelah memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul. Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Soehartoyo adalah hakim konstitusi yang bakal terkena dampak bila pasal ini berlaku. Saldi dan Eni, keduanya diusulkan oleh Presiden, adalah 2 dari 3 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat hukum berbeda atau dissenting opinion saat MK menolak gugatan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tak seperti hakim lain, keduanya berpendapat telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang merujuk cawe-cawe Presiden Jokowi. Dalih DPR bahwa revisi ini bertujuan memperkuat independensi dan akuntabilitas hakim konstitusi sulit dipercaya. Dengan 2 pasal baru tersebut, pemerintah dan DPR bisa mengendalikan hakim konstitusi agar memutus perkara untuk keuntungan mereka. Mahkamah Konstitusi bisa memastikan berbagai produk undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah lolos tanpa hambatan berarti. Dalam konsep kekuasaan kehakiman, proses evaluasi di tengah masa jabatan bisa mengancam independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi. Peluang publik untuk mempersoalkan dan memenangi perkara lewat mekanisme uji materi pun semakin sempit. Padahal, banyak rancangan undang-undang bermasalah tengah dibahas dan berpotensi disetujui DPR. Semisal, RUU Penyiaran yang melarang penayangan jurnalisme investigasi. Niat busuk menggembosi Mahkamah Konstitusi bermula dari putusan MK atas uji formil Undang-Undang Cipta Kerja pada 2021. Mahkamah Konstitusi menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat. Siasat melumpuhkan MK secara sistematis lewat revisi undang-undang menguat setelah DPR mencopot Aswanto. Acap menganulir undang-undang yang disahkan DPR, ia digantikan Guntur Hamzah. Langkah pemerintah dan Dewan merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi makin menguatkan gejala legalisme otokratik yang merusak bangunan negara hukum. Dengan segala cara, mereka mengkonsolidasikan kekuasaan yang seolah-olah sah secara hukum, padahal mencederai demokrasi dan konstitusi. Tak hanya melumpuhkan Mahkamah Konstitusi, revisi undang-undang ini juga bertampak pada hancurnya pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hilangnya fungsi kontrol dan koreksi terhadap kekuasaan membuat kebijakan eksekutif melenggang di DPR yang selama ini pun bertindak sebagai tukang stempel belaka. Koalisi besar partai politik pendukung pemerintah menumpulkan fungsi kontrol badan legislatif. Disinilah pentingnya peran Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mencegah satu cabang mendominasi cabang lainnya. Pembatasan kekuasaan ini krusial untuk menjamin akuntabilitas dalam demokrasi. Para elit kini merobohkan semua prinsip itu.
Matinya Mahkamah Konstitusi merupakan tanda-tanda sebuah negara jatuh menuju ke diktatoran. Sebelum terlambat, kita mesti melawan. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.